Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas hal-hal penting yang berkaitan dengan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang mengkhususkan dan mempelajari masalah bagaimana seharusnya manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk memuaskan kebutuhan yang beraneka ragam dengan sebaik-baiknya. Jadi ilmu ekonomi tidak lain adalah ilmu yang menganalisis ongkos dan manfaat daripada peningkatan alokasi sumber daya. Teori ekonomi secara garis besar terbagi menjadi dua cabang, yaitu teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro mempelajari mekanisme pekerjaannya, sistem perekonomiannya dari sudut pandang unit-unit pelaku kegiatan ekonomi terkecil. Sumber daya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya bukan manusia. Sumber daya sebagian besar terbatas jumlahnya, namun ada beberapa yang tidak. Teori ekonomi mikro menaruh perhatian pada alokasi sumber daya yang terbatas jumlahnya, namun ada beberapa yang tidak. Teori ekonomi mikro menaruh perhatian pada alokasi sumber daya yang terbatas jumlahnya. Hukum-hukum atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam teori ekonomi mikro hanya benar apabila dasar-dasar anggapan yang melandasi hukum-hukum tersebut dipenuhi. Teori ekonomi mikro dalam 3 dasawarsa terakhir ini menunjukkan perkembangan ke arah penggunaan analisis kuantitatif. Namun perlu dipahami bahwa berbagai alat analisis kuantitatif tersebut bukanlah merupakan tujuan, hanya sekedar alat untuk memungkinkan pemahaman teori-teori yang terdapat di dalam teori ekonomi mikro secara lebih jelas. Ruang lingkup teori ekonomi mikro selalu berkisar kepada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh konsumen dan produsen, baik secara terpisah-pisah maupun secara bersama-sama. Dengan mempelajari hal-hal tersebut, akhirnya dapat diketahui mekanisme pekerjaannya, sistem perekonomiannya dari sudut pandang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi individual. Materi yang dipelajari dalam teori ekonomi mikro secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu teori perilaku, konsumen dan permintaan, teori produsen dan biaya produksi, teori penetapan jumlah keluaran dan harga, teori penetapan harga masukan, dan teori keseimbangan umum. Di dalam teori ekonomi mikro, pasar berarti pertemuan antara permintaan dan penawaran dari suatu komoditi tertentu. Bertemunya antara permintaan dan penawaran tersebut belum tentu pada suatu lokasi dalam artian geografis, namun dapat juga dalam artian yang abstrak. Pasar mempunyai 5 fungsi utama, yaitu menetapkan nilai, mengorganisasikan produksi, mendistribusikan barang, menyelenggarakan penjatahan, dan mempertahankan serta mempersiapkan keperluan di masa yang akan datang. Dalam perekonomian yang bercorak liberal, persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi dipecahkan dengan melalui mekanisme pasar, yaitu tarik-menariknya kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Itulah hal-hal penting yang berkaitan dengan ilmu ekonomi mikro.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.